pemerintah Bangladesh sendiri maupun dari SIDA dan organisasi ya di Kanada yang memang banyak terlibat dalam pembangunan-pembangunan di negara berkembang. Ini seperti halnya JICA ya, tapi kalau JICA punyanya Jepang ya, atau SIDA itu punya Swedia itu juga sama ya. Jadi mereka banyak terlibat di proyek-proyek ya di negara berkembang. Nah, eh, 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 adalah peningkatan kondisi sosial ekonomi jangka panjang ya maupun ketahanan pangan, kemudian memperbaiki apa namanya mobilitas yang ada dengan menjaga supaya kondisi arus lalu lintas yang ada sekarang atau ada pada saat itu stabil ya. Kalau memungkinkan ditingkatkan ya sesuai dengan fungsi jalan, khususnya di sini ada jalan desa ya, jadi jalan lokal. Kemudian harapannya nanti dengan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi ya maupun ketahanan pangan itu dampak yang dirasakan tidak hanya dalam jangka pendek, tapi jangka panjang, artinya berkelanjutan ya dan inklusivitas ya, memasukkan semua unsur yang terlibat ya, kemudian juga aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan juga masuk. Tapi di sini nanti yang kita bahas lebih banyak indikatornya pada indikator ekonomi ya, karena itu yang tangible, artinya mudah untuk diukur. Nah, di sini untuk programnya sendiri itu memang dalam jangka pendek ya, yang diharapkan adalah mereka yang karena dari demografinya sendiri itu jumlahnya lebih banyak perempuan dan perempuan itu ya khususnya di desa ini masuk kondisi yang rentan ya baik secara ekonomi maupun sosial ya sehingga diharapkan nantinya dengan program ini ya pengakuan maupun kesempatan ya perempuan terlibat ya dalam kegiatan yang ada baik dari level pengambil apa namanya mengambil keputusan sampai terlibat dalam implementasi itu bisa masih ya. Halo. Presentasinya hilang, Bu. Ya, ya, ini udah nyambung ya. Ini karena mendadak lampu mati nih. Ini baru saja nyala lagi generatornya. Oke, sebentar saya share lagi. Ini sama mana ya? Nih, kemudian sasarannya siapa saja? Ya, yaitu 42.000 khususnya wanita miskin ya yang tersebar di 61 distrik ya pada 4.150 komunitas yang lebih kecil. Jadi kalau di mereka apa namanya pengelompokan ya administrasi ya maupun yang non admin itu menggunakan istilah distrik dan union. Mungkin kalau di kita kalau di desa ya bisa jadi ini desa ya, kemudian ada dusun ya atau di bawahnya dusun apa? Hukum kali ya. Nah, ini intinya mereka distribusikan di beberapa wilayah yang di dalamnya juga masih ada wilayah yang lebih kecil lagi ya. Nah, kemudian dilakukan selama siklus 4 tahun ya untuk memelihara ya kurang lebih sekitar total ini dari total semua kegiatan yang ada ya di wilayah yang terlibat dalam program ini 65.000 kilometer jalan perpelasan desa dengan menggunakan teknologi yang sederhana supaya nantinya berkelanjutan. Jadi kalau ada rusak atau ada apa namanya jalan yang kurang berfungsi dengan baik
itu masyarakat desa bisa secara mandiri membangun ya atau melakukan ternyata total yang terlibat itu ada sekitar 146.000 wanita. Jadi di sini penerima manfaat itu ya sekitar 146.000 wanita itu harapannya tadi sesuai outcome ya itu mereka lebih memiliki kepercayaan diri ya yang tadinya mungkin dia hanya di rumah saja karena dia dilibatkan dalam FGD, dalam sosialisasi, dalam pengambil keputusan, maka mereka seperti learning by doing ya. Jadi mereka belajar bagaimana mereka bisa mengemukakan pendapat ya dan lain sebagainya. Sebenarnya kan eh, hampir sama dengan apa yang kalian lakukan di desa ya. Cuma kalian adalah fasilitatornya ya. Sedangkan masyarakat desa itu yang menjadi target penerima manfaat ya atau beneficiaries. Nah, ini juga sama. Ini kebetulan yang menjadi fokus adalah wanita. Ya. Kemudian ini ada pola komponennya untuk program tersebut, mulai dari komponen perawatan daerah pedesaan, kemudian komponen yang terkait dengan opportunity atau kesempatan diversifikasi pendapatan rumah tangga, ya kemudian komponen penguatan kapasitas ya jadi tiga ini yang menjadi turunan ya dari program yang ada yang kegiatannya juga nanti akan sesuai dengan komponen yang ada. Nah ini adalah output yang bisa diukur secara langsung. Jadi kalau kita bicara output harusnya terukur karena itu yang menjadi acuan apakah programnya berhasil atau tidak. Anda kan nanti akan juga akan buat outputnya apa, kemudian indikatornya apa, dan itu terukur. Jadi nggak hanya bahasanya, eh, pemahaman penduduk desa akan semakin meningkat. Nah, itu bukan output, karena nggak bisa diukur. Yang dianggap paham itu apa? Ya, nah, output itu harus yang memang ada sampai keluar angka. Di sini misalnya penambahan panjang pemeliharaan perkasan jalan. Rekrutmen berarti terkait dengan jumlah anggota yang bisa dilibatkan. Kemudian pelatihan bisa jumlah anggota yang dilatih, bisa juga jumlah atau frekuensi pelatihannya. Ya. Kemudian juga tidak hanya wanitanya, tapi juga fasilitatornya pemerintah daerah. Karena kadang program itu, apalagi kalau itu dana juga dari, sebentar di sini, tukang-tukang lagi bekerja ya. Eh, Pemerintah daerah juga perlu dilatih. Kadang mereka dibutuhkan untuk pendampingan. Karena ini kan jangka tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, tapi sampai 4 tahun. Ya. Nah itu mereka juga perlu dilatih untuk pendampingan selama program itu dilaksanakan. Ya. Jadi bentuk pelatihannya, ya, kemudian berapa jenis pelatihan yang diberikan, kemudian jumlah hari itu juga menjadi ukuran ya untuk evaluasi dari program yang ada. Kemudian juga dilakukan evaluasi terkait dengan biaya yang dikeluarkan ya, baik yang terkait dengan fisiknya ya maupun dengan SDM-nya. Jadi di sini dilihat ya biaya per kilometer pemeliharaan. Nah, ini perlu Anda lihat ya, perlu kita mendapatkan biaya hingga persatuan unit terkecil. Itu nanti juga Anda akan butuhkan pada waktu Anda menghitung bahkan bahkan arus keluar masuk ya ada ya masuk ya ada deh ya dari suatu komoditas ya itu nanti harusnya bisa sampai keluar per unit ya kalau Anda misalnya kemarin sempat wawancara ya di sektor komoditas apa misalnya ya pertanian tapi komoditas apa ya kemudian mereka ada data panen ya itu harusnya Anda bisa keluar sampai misalnya 1 hektar itu mereka bisa produksi berapa sehingga nanti keluarnya adalah produktivitas bukan hanya produk saja kalau produk saja itu belum menggambarkan apakah proses produksi yang terjadi ya entah itu dalam membuat barang atau menghasilkan pangan itu belum tentu bagus ya kita lihatnya dari produktivitas berapa banyak dia menghasilkan per unit terkecil bisa per tenaga kerja bisa per luas lahan.
Nah, nanti Anda kalau menghitung bagan yang apa masukan keluaran ya, itu coba semua angka yang Anda dapatkan itu harus Anda turunkan sampai ke unit yang terkecil. Ya, sehingga kalau nanti suatu saat dibutuhkan untuk menghitung, misal seorang petani dia punya lahan 500 meter persegi, ya, kira-kira berapa eh, tonase ya dari output yang bisa dihasilkan dalam 1 tahun. Maka Anda tinggal kalikan. Atau nanti kalau terkait dengan biaya juga bisa. Anda berarti harus dapat angka jadi total untuk pengadaan, pengolahan sampai panen itu total biayanya berapa dan bekerja berapa orang. Sehingga akan keluar, oh ternyata untuk mulai dari menanam sampai panen suatu produk, satu siklus, itu butuh biaya sekian puluh ribu per tenaga kerja misalnya. Tapi Anda juga bisa pakai per hektar atau per 10 meter persegi misalnya kalau misalnya nggak ada petani yang punya lahan lebih dari 1 hektar misalnya. Ya, itu ya. Ini contohnya biaya per unit paling kecil, apakah itu per kilometer, per orang, atau per hari latihan, ya. Kalau ada lagi per orang, tapi khusus wanita, ya. Jadi dibuat sangat detail sehingga nanti bisa lebih mudah diukur untuk eh, efisiensi ya maupun efektivitasnya. Kemudian di sini ya kalau terkait dengan eh, apakah kegiatan yang ada itu mendatangkan profit atau benefit. Nah, itu kita menggunakan hitung-hitungan apakah itu rasio antara benefit dan biaya cost. Kemudian berapa apa namanya internal rate return ya. Jadi berapa ini biasanya kita bandingkan dengan eh, tingkat bunga ya di bank yang saat ini berlaku ya. Itu besar harusnya di bawah, bukan lebih dari di atas, sorry, di atas dari tingkat bunga yang berlaku dengan asumsi kalau dia misalnya dapat pinjaman, ya dia hitungannya itu adalah jika bunga yang dibayarkan itu lebih tinggi dari yang seharusnya, ya, sehingga masih ada cadangan, ya. Kemudian payback period itu kapan suatu biaya ya operasional maupun investasi ya itu impas atau sama eh, dengan keuntungan yang didapatkan berapa tahun ya yang dibutuhkan ya. Nah, semakin cepat semakin baik ya. Karena berarti berikutnya dia sudah tidak lagi tombok atau tidak lagi mendapatkan apa namanya eh, dia mulai bisa mendapatkan keuntungan. Jadi kalau setelah payback period berarti selama itu ya dari mulai tahun pertama katakanlah payback periodnya baru ada di tahun kelima. Berarti tahun pertama sampai ke akhir tahun keempat itu dia minus ya artinya nggak ada pemasukan ya masih digunakan untuk membayar hutang biaya perawatan dan lain sebagainya. Dia belum untung. Nah nanti baru tahun kelima dia baru mendapatkan untung. Artinya semua revenue yang dia dapat dikurangi dengan biaya operasional maupun dengan investasi itu masih surplus ya. Tuh. Ya, makin cepat makin baik sehingga dia makin cepat mendapatkan keuntungan ya. Kemudian yang berikutnya profitabilitas. Kalau profitabilitas itu berarti beda dengan benefit ya. Kalau benefit itu intangible harus masuk. Tapi kalau profitabilitas biasanya kita batasi cukup dengan yang indikator ekonomi ya. Oke, kemudian komponen biaya juga diidentifikasi mulai dari upah, kemudian simpanan wajib karena ini sifatnya seperti koperasi ya, jadi harus ada simpanan wajibnya. Nanti suatu saat kalau anggota itu butuh dadakan apa tambahan uang, maka dia bisa melakukan peminjaman karena dia sudah melakukan simpanan wajib. Kemudian biaya program ya untuk per komponen itu berapa juga diidentifikasi apakah yang rural maintenance komponen atau yang tadi diversifikasi pendapatan ya, income diversification ya, atau yang CSC. Kemudian biaya administrasi maupun biaya material lain untuk pembangunan atau implementasi RMP di lokasi tersebut. Kemudian komponen manfaat. Ya, ini dihitung mulai dari pendapatan rumah tangga sebelum dan sesudah atau with dan without ya. Untuk bisa membandingkan ada kenaikan nggak sih dengan adanya RMP itu.
kemudian pendapatan anggota RMP maupun yang non anggota. Jadi untuk membandingkan ya, oh ternyata kalau masuk atau ikut jadi anggota RMP dia dapat manfaat yang lebih tinggi dibandingkan yang non anggota. Kemudian ada tidaknya penghematan pengeluaran untuk pendidikan kesehatan ya melalui pengurangan waktu perjalanan. Karena ini fokusnya adalah di perbaikan jalan. Ya. Kemudian ini ada juga aspek sosial dan ekonomi ya, yang coba untuk dievaluasi ya. Tapi memang beberapa sifatnya masih intangible ya. Jadi tidak langsung berupa output, tapi outcome. Misalnya pertumbuhan pasar lokal, nah, itu kan nggak bisa langsung dalam waktu dekat ya. Biasanya setelah beberapa tahun baru kelihatan, oh ternyata semakin banyak komoditas yang bisa dipasarkan ya, baik di dalam desa itu tersebut ya maupun keluar karena mobilitasnya yang relatif lebih baik. Kemudian meningkatnya lapangan pekerjaan. Nah, ini kan outcome ya, jadi bukan outputnya. Jadi Anda harus bisa membedakan antara output dan outcome. Kemudian konsepnya secara keseluruhan Anda bisa lihat di sini. Jadi di sini ada komponen cost, ada komponen manfaat, kemudian diukur untuk evaluasinya itu yang monetize, yang bisa dikonversi dalam bentuk uang, baik yang with maupun without, kemudian yang non monetize, yang tidak bisa diukur secara langsung dengan uang. Ya, jadi ini membandingkan with dan without. Ya, sehingga akan terlihat apakah nanti benefitnya lebih besar dari cost. Ya, jadi cost benefit rasio kita gunakan ya. Nah, ini beberapa indikator yang digunakan tergantung dari variabel yang dipakai, mulai dari faktor demografi, jumlah penduduk, kemudian jumlah kakak, usia kakak, kemudian prosentase gender antara perempuan dan laki-laki, kemudian besarnya atau jumlah anggota keluarga, ada tidaknya kelembagaan sosial dan apa saja, kemudian berapa jumlah wanita yang terlibat di program tersebut. Sumber datanya di mana? Survei. Ya, baik survei primer ya, kalaupun berapa misalnya eh, katakanlah household size ya, jumlah anggota keluarga itu bisa survei sekunder sebenarnya. Kalau memang di data tersebut ada data rata-rata setiap kakak mereka mempunyai anggota keluarga berapa. Kemudian terkait variabel ekonomi, ini mulai dari pendapatan, kemudian biaya produksi, ya, pendapatan yang didapatkan karena program tersebut, pekerjaan dan lapangan pekerjaan dan seterusnya. Ya, ini survei primer, berarti wawancara ya ataupun juga dengan kuesioner. Kemudian transport dan komunikasi. Ini secondary data bisa, primer juga bisa mengukur panjang jalan. Ya, kemudian mengukur panjang jalan yang earthen road itu berarti yang masih apa namanya perkerasan ya, sudah perkerasan tapi belum sampai ke aspal ya. Kemudian jumlah ya eh, jalan yang dirawat melalui program ini ya. Nah, kalau tadi pakai with and without, mestinya mengidentifikasi juga tujuan pergerakan ya. Nanti akan lihat, oh mungkin ternyata setelah dibangun ya eh, sebelah misalnya atau ke pasar mungkin ya. Jadi nanti dengan program RMP ini ya yang banyak apa mendapatkan manfaat itu mereka-mereka yang bermobilisasi ke fasilitas apa ya. Kemudian tipe atau jenis kendaraan ya yang digunakan itu apa. Jadi ini semuanya di survei ya. Kemudian yang masuk aspek sosial, tingkat pendidikan ya, kemudian jenis lembaga pendidikannya apa ya, kemudian tingkat melek huruf ya kalau literasi itu ya. Berapa banyak yang tidak buta huruf ya. Kalau iliterasi berarti yang buta huruf ya. Jadi ini semuanya didata ya. Akses pasar, kemudian ekspansi pasar. Ada nggak kira-kira apa namanya pasar-pasar yang dia beroperasi melebihi dari jam yang seharusnya. Oh, ternyata ada. Kenapa? Karena belinya karena banyak. Kemudian dia menjual komoditas yang di desa sebelah nggak ada misalnya dan seterusnya ya. Dan itu mungkin yang harus difasilitasi dengan
RMP ini. Artinya akses ke pasar tersebut harusnya menjadi prioritas dengan adanya RMP ini. Ya. Kemudian, nah ini untuk perkiraan biaya dan manfaat. Jadi diidentifikasi ya yang terkait komponen biaya itu apa, ya. Kemudian yang terkait dengan benefit itu apa, ya. Nanti kita coba lihat hasilnya. Nah, ini adalah areanya ya, jadi tersebar di seluruh Bangladesh, itu berbatasan langsung ya dengan India, kecuali selatan itu dengan Teluk Bengali ya. Jadi kita lihat tersebar ya di tadi 61 distrik di Bangladesh. Kemudian ini adalah indikator ya yang diukur ya. Jadi data yang terkait dengan demografik, kemudian lembaga pendidikan baik yang SD, kemudian SMA sampai yang pendidikan tinggi, baik yang swasta maupun negeri. Nah, ini dikumpulkan semua ya. Dengan range karena ini kan ada banyak distrik. Jadi mereka memberikan range ya antara sekian sampai sekian. Artinya setiap distrik memiliki angka yang berbeda-beda. Jadi mereka ini mengukur dari 30 apa namanya unit ya, unit yang mereka jadikan ya union di sini ya, atau mungkin di kita eh, di bawahnya desa kali ya. Kemudian mereka data. Jadi ada range ya jumlah ya dari masing-masing indikator. Oke. Kemudian, nah ini juga yang terkait dengan jaringan jalan ya, sampel dari union yang diambil tadi ya, mulai dari berapa jumlah desa yang tidak terkoneksi dengan jalan ya, rata-rata antara 2 ya. Range-nya antara 0 sampai 7 berarti ada yang memang tidak terkoneksi ya sama sekali ya. Kemudian jumlah perkerasan jalan yang mengalami perkerasan ya berapa? Ya antara rata-rata dan range ya karena mengambil 30 sampel tadi. Kemudian jumlah jalan yang perkerasan ya yang mengalami perawatan maupun yang mengalami perawatan di bawah RMP, di bawah program tadi rural maintenance ya. Kemudian total berapa? Jadi ini semuanya dikumpulkan ya. Kemudian arus manfaat dari RMP. Ini kita bisa lihat ya apa-apa saja manfaat yang didapatkan mulai dari kita melihat data terkait dengan stok. So berarti berapa banyak kendaraan yang dimiliki ya eh, oleh masyarakat desa. Kemudian kemana saja mereka sebenarnya selama ini untuk bermobilisasi dengan menggunakan kendaraan yang mereka punya. Kemudian kemudian juga di level rumah tangga sebentar. Enggak di sini kedengaran, Bu. Sebentar ya, tunggu sebentar. Ya, ya, ya. Ya, kemudian untuk level rumah tangga, ini kategori manfaat rumah tangga ya, mulai dari sektor barang ya, terutama pangan, kemudian tenaga kerja, kemudian terkait dengan sektor dagangan maupun komersial. Jadi ini semuanya diukur untuk melihat seberapa besar manfaat yang didapatkan oleh penduduk desa yang dikenai RMP ya. Nah, ini contoh ya, contoh bagaimana mengevaluasi with and without atau kita bisa menyebutnya juga before and after. Ya, jadi sebelum ada RMP, kalau kita lihat ya terkait dengan kepemilikan ya stok tadi ya, maka yang punya Rikso, kalau kita nggak ada Rikso, beca kali ya, itu 94. Setelah ada RMP, itu mengalami kenaikan. Begitu juga yang FUN. Kemudian apa namanya pushcart ya mengenaikan. Tapi yang hostcard itu mengalami penurunan. Bisa jadi, karena di sini nggak dibahas secara detail ya, bisa jadi interpretasi saya adalah karena pakai yang kendaraan atas itu, kemudian yang bawah juga yang motorized itu lancar, maka mereka tidak harus menggunakan kuda atau sapi. Ya, biasanya kalau jalannya kasar, ya itu ya pakai apa hewan penarik itu lebih mudah karena mereka lebih tough. Ya, kalau kendaraan itu kan baik yang non motorized itu kan riskan di rodanya ya.
ya. Tapi kalau ada kuda itu kan mereka lebih tough dalam menghadapi medan atau jalan yang tidak terlalu apa namanya bagus. Dan bisa jadi karena itu kait dengan stok ya. Mereka memilih ya untuk menjual kudanya untuk dibelikan yang atas ya, yang apa gerobak atau yang van atau yang bawah. Jadi kan bicaranya karena stok ya. Kemudian begitu juga dengan yang motorized itu juga kalau Anda lihat semuanya mengalami kenaikan ya. Jadi kalau dilihat rata-ratanya itu secara total itu mengalami kenaikan sebesar 113%. Jadi perbaikan jalan, peningkatan kondisi jalan itu berbanding lurus dengan di sini kepemilikan kendaraan ya. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan eh, komponen yang lainnya ya, misalnya biaya transportasi ya itu menurun. Ini monetize. Monetize artinya bisa diukur secara uang langsung ya. Yang non monetize itu yang tidak bisa dihitung secara langsung ya. Jadi tidak secara moneter uang ya. Jadi ketersediaan rickshaw itu ternyata meningkat ya. Karena yang kuda tadi yang host card-nya itu tadi kan dijual. Kemungkinan adalah digunakan untuk membeli rickshaw maupun van ya. Berarti ada peningkatan tidak terkait dengan biaya maupun sesuatu yang berkaitan dengan uang. Kemudian time atau waktu yang dibutuhkan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya berkurang. Oke, centang-centang ya. Jadi itu nanti ini intinya adalah mengkonfirmasi manfaat apa saja yang didapatkan dengan adanya RMP, baik yang monetize maupun yang non-monetize. Nah, Anda nanti kalau melakukan dampak proyek itu harusnya akan lebih baik kalau Anda itu pada waktu membuat penilaian, Anda harus ada indikatornya. Kemarin saya lihat beberapa ada menggunakan 1, 2, 3, ya. Nah, 1, 2, 3-nya itu Anda harus punya eh, kriteria yang jelas. Kapan dia itu masuk angka 1, kapan dia itu diberi angka 2, kapan dia diberi angka 3 pada waktu nanti Anda mencoba menilai dampak proyek ya, sehingga itu nanti menjadi salah satu dasar untuk menentukan alternatif proyek. Kan prosesnya sama untuk menentukan mana proyek yang memiliki ranking yang paling atas. Nah, ini juga Anda lihat ya, adanya peningkatan ya dari kategori ya yang terkait dengan baik higienitas, kemudian psikososial ya, transportasi dan komunikasi dan lainnya. Jadi Anda lihat ada kenaikan yang terjadi dengan adanya RMP ya. Nah, khusus untuk yang food sector ini misalnya expansion of crop agricultural. Jadi ada peningkatan apa namanya hasil panen ya untuk crop itu ya kayak padi, jagung ya. Kemudian juga luasnya ya karena di sini ada increase ada expansion. Jadi kalau expansion itu bicaranya luasan lahan. Kemudian increase itu dari produktivitas ya. Kemudian juga ada peningkatan di ternak ya, sektor unggas, poultry ya, dan lain sebagainya. Jadi ini beberapa contoh ya bagaimana cara untuk menghitung dampak proyek baik dari apa namanya sektor pangannya, kemudian sektor tenaga kerja juga Anda lihat mengalami kenaikan baik waktu kerja, income ya, kemudian juga lapangan pekerjaan ya, employment opportunity ya. Nah, ini juga data yang menunjukkan ya with and without-nya. Ya, Anda bisa lihat ya angkanya mengalami kenaikan secara keseluruhan secara umum ya. TK itu saya lupa singkatannya itu adalah mata uang Bangladesh ya. Jadi ini dengan angka ini Anda bisa lihat ya bagaimana kalau incremental itu tambahan ya marginal. Artinya berapa tambahan yang mereka dapatkan dari income yang sudah mereka terima. Jadi mengalami kenaikan ya yang cukup signifikan. Ada yang agriculture itu naik 65% ya, kemudian industri 2% dan sebagainya. Kalau kita lihat nggak ada yang mengalami penurunan. Jadi semuanya mengalami peningkatan ya. Begitu juga dengan yang education. Nah, education ini memang sifatnya adalah intangible ya. Jadi yang diukur adalah aksesibilitasnya.
berapa penghematan waktu dengan adanya jalan yang dirawat, jalan yang diperkeras dan lain sebagainya. Ya, sampelnya ada 690 sekolahan di sini. Ya. Oke, kemudian ini yang terkait dengan sektor kesehatan. Ini biasanya yang dilihat adalah total waktu yang dibutuhkan untuk mencapai fasilitas kesehatan. Ya, jadi rentang mulai dari yang 0 sampai 15 menit sampai yang 60 atau 1 jam lebih. Ya, tentu saja ini tergantung dari fasilitas yang dituju ya, apalagi kalau itu terkait dengan eh, level ya, artinya nggak semua fasilitas kesehatan itu kan ada di setiap desa ya, tergantung dari cakupan standar cakupan layanan ya, akan berbeda posyandu dengan apa namanya puskesmas misalnya atau rumah sakit ya, poliklinik dan lain sebagainya ya. Jadi ini kita bisa lihat ada penghematan waktu ya maupun uang ya di sektor kesehatan dengan adanya RMP ya. Oke, kemudian secara keseluruhan digambarkan ya dalam jaring laba-laba ya bagaimana capaian dari masing-masing apa namanya komponen di sektor perdagangan dan komersial ya terkait dengan adanya RMP tadi ya, baik yang decrease maupun yang increase Anda bisa lihat ya. Yang decrease terkait dengan harga apa namanya komoditas untuk input proses eh, pertanian ya di proses produksi pertanian ya. Kemudian justru harganya menjadi naik harga jualnya ya, karena bisa jadi aksesibilitas mudah, waktu yang ditempuh mudah, sehingga kualitas dari eh, komoditas itu yang panen itu nggak langsung rusak, karena dalam waktu singkat dia bisa mencapai pasar dan seterusnya. Jadi ini pasti ada apa namanya implikasinya ya terhadap masing-masing bagian ya subsektor dari perdagangan dan komersial akibat program dari rural maintenance tadi ya. Oke, tapi kalau lihat dari narasinya ya itu kan mengalami hal yang positif, mulai dari peningkatan volume perdagangan, kemudian pemasaran dari produk, kemudian pengurangan biaya transportasi untuk produk-produk pertanian, peningkatan harga produk pertanian, penurunan harga input untuk proses pertanian, ya, kemudian peningkatan kegiatan perdagangan maupun bisnis, peningkatan jam bisnis ya, kemudian peningkatan jumlah pembeli maupun adanya toko-toko baru ya, yang dia itu menjual dari produk pertanian yang mengalami peningkatan apa namanya produksi ya, karena isi marketing tadi ya. Oke. Kemudian ya ini contoh juga masih sama dengan yang tadi ya, komponen-komponen mana yang mengalami penaikan ya maupun penurunan tergantung dari indikator yang dipakai ya. Jadi ini sebenarnya formnya panjang ya, makanya saya beri putus-putus garis merah putus-putus itu untuk saya tunjukkan sebenarnya listnya tuh banyak, tapi ini saya ambil beberapa yang bisa menunjukkan mana-mana yang penting, tapi secara keseluruhan hasil dari RMP ini adalah positif ya, artinya benar-benar memberikan manfaat ya, baik yang monetize maupun non monetize, baik yang tangible maupun intangible terhadap penduduk desa yang dikenai program tersebut ya. Oke, saya kira ini saya lewatkan saja ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya nggak Belum ada. menyajikan teori ya, karena kalau teori Anda sebenarnya kalau terkait dengan rural development banyak. Saya menunjukkan studi kasus supaya Anda punya bayangan bagaimana cara mengukur dampak suatu program maupun proyek di pedesaan. Ya, silakan yang mau tanya. Tidak ada? Berarti cukup jelas ya? Cukup, Bu. Ya. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk kuliah hari ini. Berarti saya kira ini materi hanya dari saya satu ini aja ya yang disampaikan ya. Selebihnya nanti pada kegiatan asistensi baik kelompok saya maupun pada waktu Anda presentasi minggu depan ya. Jadi tolong disiapkan dari sekarang. Sekali lagi saya ingatkan, nanti kalau Anda menentukan proyek
ya, menentukan proyek kan untuk alternatif ya. Anda harus punya argumentasi. Kenapa kok yang dipilih proyek A, B, C, D? Jangan tahu-tahu muncul, oh proyek ini, proyek ini, proyek ini. Begitu Anda diminta menjelaskan kenapa kok ada proyek peningkatan apa namanya jumlah pasar misalnya. Anda nggak bisa menjelaskan, nggak bisa. Harus ada alasannya. Ya, baru nanti setelah Anda dapat alternatif proyek, Anda lakukan peringkatan. Mana yang lebih prioritas, yang nomor satu mana, dua mana, tiga mana. Itu ya. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan. Terima kasih Anda sudah mau hadir untuk kuliah hari ini ya, walaupun daring ya. Nanti ketemu lagi ya secara keseluruhan ya di minggu depan ya. Untuk kelompok saya berarti besok ya. Saya janjinya besok tadi semua ya. Sawung mana ada nggak? Atau Desmonda? Kelompok saya mana ini? Ada nggak di sini? Betul, Bu. Besok Ya. asistensi, Bu. Oh iya, ya sudah. Nanti saya pakai di reminder ya. Takut lupa. Ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih banyak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.